Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Jadi, pecahan senilai itu adalah pecahan yang angkanya berbeda tetapi nilainya sama. Coba kalian perhatikan contoh di bawah ini. Di sini ada 3 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama terbagi menjadi 2 bagian dan 1 bagian yang diarsir. Maka bentuk pecahannya adalah 1/2. Lingkaran yang kedua terbagi menjadi 4 bagian dan ada 2 bagian yang diarsir. Maka bentuk pecahannya adalah 2/4. Lingkaran yang ketiga terbagi menjadi 8 bagian dengan 4 bagian yang diarsir. Maka bentuk pecahannya adalah 4/8. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 meskipun memiliki angka yang berbeda tetapi nilainya sama. Hal ini terlihat dari bagian yang diarsir. Kalau kalian perhatikan lingkaran ketiganya, maka bagian yang diarsir menunjukkan nilai yang sama, yaitu setengah bagian lingkaran. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi meskipun angkanya berbeda tetapi nilainya sama. Cara menentukan pecahan senilai ada 2 cara. Yang pertama dengan mengalikan dengan angka yang sama. Yang kedua membagi dengan angka yang sama. Jadi ada 2 cara, dengan perkalian dan pembagian. Mengingatkan kembali, kemarin kalian sudah mengerti bahwa pecahan itu tersusun atas pembilang dan penyebut. Angka yang atas disebut pembilang dan angka yang bawah dinamakan penyebut. Jadi diingat atas pembilang, bawah penyebut. Yang pertama, menentukan pecahan senilai dengan perkalian. Langkah-langkahnya, yang pertama, cari angka yang sama untuk mengalikan pembilang dan penyebutnya. Angka yang digunakan tidak boleh 0 dan 1. Jadi kalian cari angka untuk mengalikan pembilang dan penyebut. Tetapi tidak boleh 0 dan 1. Jadi bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Antara pembilang dan penyebut, angka yang digunakan untuk mengalikan harus sama. Kalian perhatikan contohnya. Di sini ada pecahan 1/2. Senilai dengan pecahan berapa? Kita contohkan misal menggunakan angka 2. Berarti 1/2 dikalikan 2/2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Misal kalian mau menggunakan angka yang lain, boleh. Misal angka 3 di sini. Berarti sama, pembilang dikalikan 3
penyebut juga dikalikan 3. Maka menghitungnya 1/2 dikalikan 3/3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 1/2 senilai dengan 3/6. Contoh yang lain menggunakan angka 4. Berarti 1/2 dikalikan 4/4. Menghitungnya 1 dikalikan 4 sama dengan 4. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Maka 1/2 senilai dengan 4/8. Atau bisa disimpulkan bahwa pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4 senilai dengan 3/6 senilai dengan 4/8. Ingat, angka yang digunakan untuk mengalihkan pembilang dan penyebut harus sama. Jadi misal pembilang dikalikan 2, penyebut juga dikalikan 2. Pembilang dikali 10, penyebut juga dikali 10. Jadi atas dan bawah harus sama. Kemudian cara yang kedua dengan pembagian. Langkahnya sama. Yang pertama, cari angka yang sama untuk membagi pembilang dan penyebut. Angka yang digunakan tidak boleh 1 ataupun 0. Jadi sama seperti pada perkalian. Kalian cari angka yang sama untuk membagi pembilang dan penyebutnya. Kalau pembagi dibagi 8, kalau pembilang dibagi 8, maka penyebut juga dibagi 8. Contoh di sini, tentukan pecahan senilai dari 48/72. Misal kita menggunakan angka 4, maka caranya 48/72 dibagi 4/4. Menghitungnya 48 dibagi 4 sama dengan 12. 72 dibagi 4 sama dengan 18. Maka 48/72 senilai dengan 12/18. Misal kita menggunakan angka yang lain. Boleh, di sini contohnya 6. Berarti caranya 48 dibagi 6 sama dengan 8. 72 dibagi 6 sama dengan 12. Jadi 48/72 senilai dengan 8/12. Pokoknya yang digunakan untuk membagi atas dan bawah harus sama. Kalau atas dibagi 4, bawah dibagi 4. Atas dibagi 6, bawah juga dibagi 6. Contoh lain misal dengan menggunakan 8. Maka 48/72 dibagi 8/8. 48 dibagi 8 sama dengan 6. 72 dibagi 8 sama dengan 9. Jadi 48/72 senilai dengan 6/9. Ingat, angka yang digunakan untuk membagi pembilang dan penyebut harus sama. Atas dan bawah pembaginya harus dengan angka yang sama. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal-soal yang ada di bawah ini. Yang pertama, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 4/8 menggunakan pembagian. Yang nomor 2, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 3/4 menggunakan perkalian. Coba kalian hitung terlebih dahulu.
Nanti kita cocokkan bersama. Ingat, baik perkalian atau pembagian, angka yang digunakan harus sama. Pembilang dan penyebut harus dibagi atau dikali dengan angka yang sama. Dan tidak boleh 0 atau 1. Sudah ketemu jawabannya? Kita cek bersama-sama. Yang pertama, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 4/8. Di sini kita misalkan menggunakan angka 2. Berarti 4/8 dibagi 2/2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 4/8 senilai dengan 2/4. Misal kita menggunakan angka yang lain, boleh. Di sini kita coba dengan angka 4. Berarti menghitungnya 4/8 dibagi 4/4. Sama dengan 4 dibagi 4. Berapa? 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka 4/8 senilai dengan 1/2. Ingat, membilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Atas bawah pembaginya harus sama. Jadi dapat dituliskan pecahan 4/8 senilai dengan 2/4 senilai dengan 1/2. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, sekarang kita coba cara yang dengan perkalian. Tentukan pecahan senilai dengan 3/4 menggunakan perkalian. Kita misalkan dengan angka 2. Maka menghitungnya 3/4 dikalikan 2/2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8. Pembilang dan penyebutnya dikalikan 2 semua. Misal kita menggunakan angka yang lain. Di sini contohnya dengan misalnya 3. Berarti menghitungnya 3/4 dikalikan 3/3. Sama dengan 3 dikali 4. Berapa hasilnya? 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi dapat dituliskan pecahan 3/4 senilai dengan 6/8 senilai dengan 9/12. Yang perlu kalian ingat, baik dengan perkalian ataupun pembagian, angka yang digunakan harus sama. Penyebut dan pembilangnya harus dikalikan atau dibagi dengan angka yang sama. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk sekarang kalian tugasnya mengerjakan soal-soal berikut ini. Kalian tentukan pecahan senilai dari pecahan-pecahan yang ada di bawah ini. Dengan menggunakan yang pertama menggunakan perkalian. Yang kedua menggunakan pembagian. Untuk yang perkalian, soalnya ada 5, yaitu pecahan 1/3, 2/7, 5/8, 3/6, dan 8/13. Untuk yang pembagian, ada 5 juga, yaitu 2/4, 6/10, 9/18, 4/12, dan 5/12. Kalian cari berapa pecahan yang senilainya. 1 saja. Ingat, baik perkalian maupun pembagian, angka yang digunakan harus sama. Baik, demikian pelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.